Ciao, apa kabar kalian semua? Terima kasih loh yang udah subscribe. Udah naik loh subscribernya. Alhamdulillah. Hari ini hujan guys. Saya sendiri di rumah. Semuanya pada keluar dan untuk kan nih. Sebenarnya aku punya teman di rumah. Namanya Mika. Halo Mika. Saya kurung dia. Mika. Kita tok lagi. Apa marah ya? Marah ya? Hai sayang aku. Marah ya? Coba. Ini tuh kucing ditemuin papa pas keluar gitu teman-teman. Jadi waktu dia kecil sekali gini kan. Terus papa ngambilnya itu di jalanan. Dikasih tinggal sama emaknya. Sekarang udah besar. Terus nakal lagi, dia sukanya gigit-gigit. Nah nih, suka gini-gini dia. Aku kurung. Stres. Kucing stres. Sini. Oh ya. Ujung. Sorry. Oh, kasihan juga sih. Tapi kalau diambil nanti dia gigit-gigit terus mau minum kopiku, nggak mau. Halo warga, jangan kemana-mana itu kan, nanti dikurung lagi. Ayo warga, Mika udah ketemu ini. Coba nala. Ayo. Nanti dikurung lagi, mau kurung lagi? Kurung beneran ini. Sini. Cucung. Ayo masuk lagi, dingin. Masuk lagi kamu. Lewat ini sana ya. Masuk lagi. Jadi hari ini tuh hujan guys, aku sendiri di rumah, semuanya pada keluar. Ini keganggu mulu. Terus untuk menemani hari yang hujan ini, aku buat kalian yang udah nonton vlog yang bawa oleh-oleh dari Indonesia itu, ini aku lagi minum kopi Manggarai teman-teman, kopi Flores itu ya, kopi Manggarai. Ini lagi apa namanya, suasana hujan gini emang. Kopi tuk. Guys, daripada kita ngelakuin apa-apa itu kan di rumah sendiri, terus ditemenin sama kucing. Sebenarnya kucingnya ada dua, yang satu di bawah namanya Litsi, cuman dia tuh kayak kurang semangat gitu, kurang aktif gitu, dia malas kalau kita ganggu kayak udah nih. Terus biar ada barang ngobrol kan, kayak ngobrol sama kalian ya, kita ngoceh gitu tentang kultur shock aku waktu di Italia ini. Sebenarnya yang paling utama, kalau sekarang kan udah berapa kali ke Italia, udah tinggal juga kan. Dulu waktu pertama kali ke Italia itu aku tuh ada kultur shock gitu teman-teman. Kena waktu masuk nih, kurang tahu di keluarga yang lain, cuman waktu itu di keluarga di keluarga kita yang sekarang, pas pertama kali datang dari Indonesia terus sampai di rumah ya, tiba-tiba ini kan mama mertua gandengin saya gitu di rumah, nunjukin satu-satu, ini kamar tidur ini sudut ini dapur ini kan. Kalau misalnya kita di Indonesia tuh kalau misalnya ada tamu gitu kan, apalagi baru pertama kali gitu, pasti duduk dulu di ruang tamu gitu. Misalnya kita nyampe ya jam 3 sore atau apa, pasti jam 9 setelah makan malam atau jam 7 gitulah ya, baru misalnya tamunya nginap, baru ditunjukin kamarnya yang mana gitu kan, terus nanti bisa istirahat gitu, tidak langsung yang ininya terus gitu. Kalau waktu itu saya mendapatkan yang seperti itu. Bertamu lagi di rumah keluarga gitu kan, dan sampai di sana juga hal yang sama dilakukan gitu. Nah, kalau yang sekarang ini kebetulan kemarin pertama kali datang gitu kan, dibawa ke rumah tetangga gitu. Ada satu-satunya tetangga yang akrab tuh, yang baik juga, yang
istilahnya itu ya kita sering say hi gitu, walaupun sekedar say hi loh, soalnya kita tuh jarang ketemu walaupun rumahnya sebelahan gini, kita jarang ketemu. Terus ya gitulah ya, bisa sebulan sekali ketemu, atau bukan ketemu yang seterpapasan atau ngobrol, enggak, yang kayak say hello gitu dari sebelah sana atau dari sebelah gitu kan. Terus waktu itu dia undang ke rumahnya, karena kalau di Italia itu kayaknya di semua benua Eropa ini ya, enggak kayak kita di Indonesia tuh saling bertamu terus bisa setiap hari tanpa appointment atau janji temu gitu. Kalau di sini janji temu dulu, biarpun rumahnya bersebelahan gitu, kita tuh harus janji dulu. Kayak misalnya hari ini kamu ke rumah aku ya, kita sekedar minum kopi, dan kopinya pun bukan gelas yang kayak gini yang maksudnya gede gini, kayak kecil gitu gelasnya, mugnya, apa namanya, cupnya. Terus ya itu aja minumnya, tapi banyak ngobrol, kayak ngobrolnya juga bukan yang kayak ngobrol apa gitu ya, palingan yang kayak bagaimana Indonesia, terus kamu kemana aja liburannya, terus gimana kamu suka nggak di Italia, kayak gitu-gitu. Terus kalau kita udah nyampein, mereka ceritain pengalaman liburan mereka dimanapun itu kan, kayak seru gitu, nggak ada gibah, sonde ada gibah. Jadi bagatal juga saya punya mulut di Italia sini, tidak ada teman bergibah. Saya mau bergibah mana siapa, ya kan, begitu. Jadi seperti itulah ya, itu yang ini sih dari berbagai macam pengalaman saya tuh banyak yang saya lupa gitu. Terus kultur shock yang lainnya itu adalah, walaupun kamu ini temenan gitu, temenan apapun, tapi nggak semua hal tentang kamu tuh teman itu tahu gitu. Contohnya si Tuan nih ada teman, tapi nggak kayak nongkrong sama teman atau keluar bareng sama teman atau apa gitu. Paling kalau misalnya teman kerja ya teman kerja, atau teman olahraga ya teman olahraga gitu. Jadi dipisahin gitu. Kalau kita kan cuma satu terus ngelakuin banyak hal itu bersama gitu. Temannya itu aja terus kayak kehidupannya pun berbagi gitu. Kalau misalnya ada janji bareng sama teman kerja untuk kayak hangout atau makan bersama di luar gitu ya, itu harus sekedar makan. Terus sampai di sana pun kalau misalnya saya ikut nih, mereka kayak halo Adele, saya ini, terus bisa ngobrol biasa. Terus besoknya nih kalau misalnya kita ketemu di jalan tanpa sengaja, jangan harap kayak kamu Adele apa kabar, kayak gitu-gitu yang kayak kita di Indonesia gitulah. Kayak biarpun kemarin atau tadi malamnya ini kita makan ngobrol seluas lebar Samudra Hindia Pasifik gitu kan, tapi kalau besoknya lagi ketemu di jalan, ketemu apa, kayak senyum aja, atau mungkin ada juga yang lupa nama kita, atau mungkin kita sendiri yang lupa mereka, kayak aduh mukanya sama aja gitu kan. Terus kita kayak gitu. Itu yang terus untuk yang teman-teman sportnya juga kan, yang hari pertama aja kayak kenal gitu, nggak kayak exciting sih, ya udahlah. Habis itu ngobrol, kalau misalnya ada yang kita ketemu mereka pernah liburan di Indonesia gitu kan ya, pastilah kita ngobrol sama dia gitu kan, kita exciting gitu. Dan jangan harap kamu kayak akhirnya ada yang tahu negara saya. Ada juga saya pernah ketemu yang bisa berbahasa Indonesia gitu kan. Jangan harap itu nanti ya karena dia bisa berbahasa Indonesia, dia ngerti saya, kita akan menjadi teman yang akrab, yang bisa ngobrol, yang bisa sharing, dan saya bisa main ke rumahnya seenaknya gitu, atau dia bisa datang. Big no, kayak begitu kayak tidak ada. Saya kurang tahu ini keseluruhannya, tapi dari pengalaman yang saya punya itu ya, jangankan sama orang ya istilahnya tuh kita kenalan, yang sama keluarga sendiri. Di sini keluarga kita, adiknya mama, kakaknya mama, atau kayak gitu-gitu, atau keluarganya bapak, itu kita tidak sembarangan kayak jalan ke rumahnya tiba-tiba nongol, halo, tok, atau bagaimana gitu. No, kayak gitu-gitu guys. Jadi ya gitulah ya kultur shocknya dari saya, yang dari kita budaya timur, apalagi saya yang dari Flores, Manggarai, taulah ya kita orang Flores kayak gimana itu kekumpulannya, kekeluargaannya, kesejahteraannya. Jadi tiba-tiba saya hidup di sini yang hidupnya itu kayak personal gitu. Ya gimana ya, kayak saya sih biasa aja, karena saya bukan tipe yang nongkrong gitu juga waktu di Indonesia. Maksudnya bukan tipe yang banyak teman terus keluar nongkrong, hangout atau bagaimana, no. Saya yang kayak ya udah kalau sendiri ya santai, terus ada punya 1-2 teman ya sudah cukup. Terus kita ada jadwal keluar, kalau tidak
huru-hara di kosan aja atau yang kayak gitu ya. Jadi ya pas di sini udah kayak ya udahlah ya, nggak perlu juga yang namanya kayak jalan-jalan ketemu orang-orang terus ngobrol harus ini itu yang harus kayak gitu keluar. Nah palingan saya kayak sama keluarga, sama suami, sama keluarga itulah ya keluarnya gitu. Makanya kalian yang kalau misalnya udah lama nonton video-video saya di YouTube, kalian lihatnya tuh saya tidak bertemu dengan banyak orang, maksudnya tidak keluar ada yang hangout sama teman atau cuma si tuan sama si mertua atau begitulah. Memang seperti itulah kehidupan saya di sini gitu. Dan sampai sekarang pun saya belum ketemu sama yang namanya orang Indonesia di Italia gitu. Makanan udah pasti sangat berbeda, itu sih salah satunya. Tapi kebetulan juga saya bukan tipe yang pilih-pilih makanan, bukan. Saya tuh yang udah ya apa yang itu makan terus ya cepat kenyangnya ya sudah gitu. Jadi yang lainnya juga saya punya pengalaman, itu kan pengalaman dari teman-temannya si Tuan tadi ya, si Tuan suami nih. Nah pengalaman dari saya sendiri, kebetulan saya sudah kerja, dan di tempat kerja pun itu ya kita bisa ngobrol tapi nggak bisa yang sering berlebihan gitu. Terus teman-teman kerja saya ini kebetulan juga mahasiswa gitu, yang umurnya di bawah saya, terus yang masih muda lah ya, yang belum menikah gitu. Jadi yang masih SMA di tahun terakhir, soalnya di Italia itu kalau SMA itu sampai 5 tahun teman-teman. Jadi ada yang SMA udah ya bisa, karena di Italia punya persyaratan umur 18 baru boleh kerja. Kebetulan ada SMA umur mereka sudah 18 tahun atau 19 tahun tuh, jadi mereka bekerja gitu. Terus ada yang kuliah yang dari berbagai macam university dan jurusan gitu ya. Terus saya pun agak gimana ya kalau membahas-bahas gitu, saya sharing gitu. Bukan berarti besoknya lagi kita kayak deep talk gitu ya, nge-sharing semua tentang masalah pribadi. No, jangan pernah lakukan itu gitu. Terus mereka nggak peduli gitu. Mereka nggak akan peduli sama hal itu. Itulah makanya mereka tuh kayak gimana ya, apalagi di Italia ini keluarga nomor 1. Jadi kalau misalnya mau sharing tentang hal-hal yang deep gitu ya, lebih baik sama keluarga gitu. Terus teman-teman apalagi ya, terus nggak bisa walaupun saya kerja terus teman hahaha, tiba-tiba kalau pulang tuh tiba-tiba kayak ciao kayak gitu aja pulang, nggak kayak yang drama kita kan gitu kan. No, nggak kayak gitu sih, pokoknya kayak ya udah. Terus nggak ada yang bilang chat pribadi terus kita mau hangout yuk, aku bosen ya, enggak. Kecuali kalau misalnya ada pengumuman di grup WA grup itu kan, kayak misalnya ayo siapa yang punya kayak polling gitu kan, apa namanya itu yang kayak yang mau keluar makan ini hari ini. Kalau misalnya ada event gitu ya, ada hari tertentu gitulah ya. Kebetulan saya juga belum lama kerja, jadi ya begitulah. Banyak sekali sih hal-hal yang mau saya sharing, cuman ya dingin sih di luar ini, jadi saya harus masuk teman-teman. Kopi saya kedinginan. Apa lagi ya, misalnya nih aku sama si Tuan andai kata punya tinggal di rumah sendiri gitu kan, berbeda dengan orang tua gitu. Nah nanti kalau misalnya kita mau main di sini atau mama mertua sama papa mertua yang mau main ke rumah kita, nggak sembarangan yang kayak ya itu kan anak saya terus datang, walaupun kita stay nih di rumah nggak ngelakuin apa-apa gitu kan, walaupun kita kayak free atau apa gitu kan, nggak sembarangan bisa kayak tinggal datang aja, tidak harus melalui appointment atau janji temu sebelumnya itu gitu guys. Segitu aja ya sharing-sharingnya, biar ada sedikit pengetahuan sama berbagi pengalaman saya di Italia gini ya. Jadi next time saya akan spill lagi nih pengalaman lainnya atau yang mungkin belum sempat saya sebutkan di sini karena ingatan saya kadang error gitu. Mungkin harus minum kopi dulu ya. Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Dadah. Satu lagi guys, aku lupa kasih tahu, soalnya kan aku udah kerja nih, jadi pengalaman baru. Maksudnya tuh dengan bos atau atasan di kerja itu kita yang nggak kayak ya pak ya terus pak, no, kita kayak kalau kamu namanya Sandro atau Remax gitu, kita panggil Remax, saya butuh ini sekarang, apa yang harus saya lakukan, ini kayak gitu. Jadi nggak kayak yang pak atau bu, mohon maaf bu, boleh ganggu waktunya ini saya, no. Kamu siapa lemah lembut begitu kan? No. Permisi tetap ya, kalau saya sih tetap saya bawa budaya dari Indonesia gitu kan, apalagi budaya timur tuh kita sopan santun paling utama gitu kan. Tetap ya sebagai yang kita tumbuh
dan dibesarkan di budaya kita gitu kan, dengan lingkungan yang seperti itu pastilah sudah melekat, sudah mendarah daging gitu. Tapi saya berusaha untuk beradaptasi. Kebetulan saya tipe yang saya kayak set gitu kalau soal adaptasi, teman-teman. Jadi misalnya saya udah tahu nih, oh kayak gini-gini. Jadi kalau yang saya terlalu kalau orang Manggarai bilang terlalu hundur atau terlalu berlebihan juga sopan santunnya, itu pasti nanti kayak dianggap aneh kan sama mereka. Dan saya tahu diri kalau misalnya saya sekarang ini saya punya kehidupan itu bukan lagi di budaya saya, tapi saya hidup di budaya orang. Jadi saya harus kayak injak kandang embe gitu kan, kandang kambing harus berbunyi embe gitu. Jadi saya ikutin itu. Oh, kalau saya sekarang hidup di budaya di sini, jadi saya ikutin mereka walaupun saya tetap campur gitu. Jadi mereka punya nilai berbeda gitu, teman-teman. Jadi saya tuh kayak gitu. Jadi mereka suka gitu, kayak yang perlu mengucapkan tolong ini nih gitu kan, terima kasih. Atau mereka juga mengucapkan itu pasti, kalau di Bali pasti selalu mengucapkan maaf, tolong, terima kasih, maaf, tolong, itu selalu sih. Dan kebetulan juga kita di sana di Indonesia kan juga seperti itu, jadi ya udah terbiasa gitu, cuman dengan perbedaan kata saja. Kalau misalnya terima kasih ya grazie gitu, kalau misalnya tolong tuh kayak per favore gitu. Terus kalau maaf tuh kayak scusami, I'm sorry gitu, atau mi dispiace kayak gitu. Terus kalau ke atasan tuh ya kayak gitu, atasan lebih suka yang lincah gitu, yang kayak kalau kita punya persoalan kita sampaikan dengan yang natap matanya, nggak kayak apa terima kasih gitu, kalau kayak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin suatu hari nanti mau berencana untuk bekerja di luar negeri, jadi mungkin ada sedikit ilmu atau pengalaman dari saya. Intinya kalau kamu tidak tahu bertanya, kalau kamu tahu kerjakan. Kalau di sini tetap profesional nomor satu. Maksudnya itu biarpun kita udah ngobrol-ngobrol itu tetap kita kerjakan, dan jangan harap kita akan menjadi lebih dekat dengan bos. No, nggak ada kayak gitu. Nggak ada yang kayak ini anak kesayangan ini. No, semuanya rata gitu, rata. Dan istilahnya itu nggak ada yang kayak aku bos, aku gini. Dia juga turun tangan, jangan, cuma profesinya lebih tinggi dari kita kayak gitu. Dan yang ngobrol nggak ada yang kayak kamu pekerja nih, saya harus ini kamu harus gini, saya harus kayak congkakin. No, semuanya rata. Jadi itu sih yang saya suka ya, ada plus minusnya. Tapi kebanyakan plus sih kalau menurut saya. Kita bisa jadi diri sendiri, kita bisa improve kepercayaan diri kita gitu. Kita bisa lebih cara pikirnya lebih maju gitu, terutama ya gitulah ya, pokoknya gitu. Semoga diterima. Kalau misalnya saya ada salah ngomong atau salah pengucapan, salah penyampaian, atau mungkin ada dari kalian yang hidup di Eropa juga yang punya pengalaman yang lain dari saya, mungkin kalian bisa share juga. Tapi untuk dari sayanya sih itu pengalaman saya pribadi. Saya tidak berusaha buat kalian percaya, tapi saya menyampaikan kenyataan. Itulah ya, dadah.